Kabupaten Jepara merupakan daerah ujung Pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Potensi pariwisata di Kabupaten Jepara sangat banyak, mengingat Kabupaten Jepara sendiri berada di antara tepi pantai dan bukit-bukit kecil. Jepara menawarkan berbagai macam objek wisata yang mempunyai ciri khas unik yang patut dilestarikan kepada generasi penerus. Pada sektor pariwisata mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam pembangunan di Kabupaten Jepara setelah sektor pertanian dan industri furniture. Pengembangan pada sektor pariwisata menjadi tekad pemerintah Kabupaten Jepara karena pergerakan wisatawan di daerah ini mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar, khususnya usaha kecil ataupun menengah di Kabupaten Jepara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara adalah instansi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi-potensi dalam bidang kepariwisataan di Kabupaten Jepara. Terlebih potensi-potensi yang berada di wilayah Kabupaten Jepara yang belum dikenal oleh publik, potensi wisata alamnya, wisata religinya dan kebudayaannya yang perlu dikembangkan lagi oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara agar lebih tertata dengan baik guna menambah daya tarik wisata di Kabupaten Jepara. Halo pemirsa Baskara, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat kan? Dan saya Galus nanti akan mengajak pemirsa Baskara untuk melihat bagaimana agenda dari digitalisasi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jepara ini yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jepara melalui kegiatan pelatihan digital marketing yang diselenggarakan di Hotel Julia ini selama 3 hari ke depan. Dan seperti apa agenda pelatihan pada kesempatan kali ini, simak selengkapnya hanya di Baskara. Sebagai upaya untuk mengenalkan strategi pemasaran digital yang efektif untuk menarik lebih banyak wisatawan kepada para pengelola destinasi wisata di Kabupaten Jepara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara menggelar pelatihan pemasaran digital berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang merupakan program dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang diikuti oleh 45 pelaku wisata dan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 hingga 27 Juni 2024. Meningkatkan kemampuan pelaku pengelola wisata dalam menggunakan alat dan platform digital seperti media sosial dan pemasaran konten. Kedua, untuk strategi pemasaran efektif. Sebagai upaya untuk mengajarkan strategi pemasaran digital yang efektif, untuk menarik lebih banyak wisatawan untuk datang ke Kabupaten Jepara. Ketiga, untuk optimalisasi penggunaan media sosial, yang bertujuan untuk membantu peserta memanfaatkan media sosial untuk promosi dan interaksi dengan calon wisatawan, serta analisis data kinerja, untuk memberikan pemahaman tentang analisis data untuk mengukur efektivitas kampanye pemasaran digital. Pemirsa Baskara, Bangun Sarang Kabupaten Jepara, di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Bu Diana Kolida selaku Ketua pelaksana ya Bu ya, dari bimbingan kali ini. Ya. Bu Diana, apa kabar Bu? Iya, panas tuh, baik Mbak. Okay. Sehat. Bu, mengenai acara hari ini tuh sebenarnya bimbingan yang seperti apa sih Bu yang dilakukan? Ya. Jadi kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas SDM para pelaku wisata terkait dengan digitalisasi. Kan eranya sudah digital ya Mbak ya. Jadi pesertanya juga kita ambil dari para pelaku wisata yang ada di Kabupaten Jepara, kemudian teman-teman dari desa wisata yang saat ini juga sedang mengembangkan desa wisatanya, desa wisata masing-masing. Selain objek wisata yang dikelola pemerintah daerah, kan sekarang juga ada objek wisata yang dikelola oleh desa. Ya, teras juga ada Mas Mbak Duta Wisata, kemudian juga ada Genpi, Generasi Pesona Indonesia. Manakala teman-teman ini pelaku wisata ini mahir digitalnya, otomatis dia nantinya mampu mempromosikan Kabupaten Jepara ke Indonesia, bahkan sudah go internasional dengan cara digital sekarang eranya. Oke, berarti semua hadir pada hari ini untuk pelatihan ya Bu ya, untuk bimbingan digital itu tadi ya. Tujuannya ini untuk apa sih Bu? Tujuannya tadi untuk peningkatan kapasitas SDM teman-teman yang ada di destinasi pariwisata, teman-teman desa wisata, pelaku wisata, bahkan kita menggandeng juga duta wisata. Kalian kan anak muda ya, kalau kami kan sudah generasi yang kesekian, sudah tua. Jadi kalau anak duta wisata ada paguyubannya juga, kita ajak untuk ikut berpartisipasi. Dia akan mempromosikan melalui Instagram, Facebook mereka, mesti kan mau kemana-mana. Oke, dan digitalisasi ini mengikuti perkembangan zaman juga ya Bu ya. Kalau tadi untuk pemateri sendiri dari mana Bu? Pematerinya dari CEO Digi. Dari Digi tadi dari Mas Rifki. Oke. Mas Rifki tadi ya. Dan ini dilakukan berapa hari Bu nanti ke depannya? Insya Allah akan dilaksanakan kurang lebih 4 hari, mulai hari ini tanggal 24 sampai nanti tanggal 24, 25, 26 kita di sini di Julia Hotel ini. Kemudian nanti untuk orientasi lapangannya akan dilaksanakan pada tanggal 27 ke Semarang, Mbak. Oke, berarti 4 hari ya Bu ya totalnya ya? 4 hari. Yang 3 hari untuk praktek, yang 1 hari untuk teori, untuk yang 3 hari teori, yang 1 harinya untuk praktek. Dan semuanya ini bertujuan untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Jepara gitu ya Bu ya? Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jepara, semakin banyak orang yang mengeluarkan uangnya di Jepara, uangnya berputar di Jepara, otomatis akan memakmurkan masyarakat Kabupaten Jepara itu sendiri. Karena pariwisata itu kan multiplier effect ya. Gitu. Oke. Untuk goals dan juga harapan para peserta ini setelah mengikuti acara ini itu apa sih? Harapannya setelah mereka mendapatkan bimbingan teknis seperti ini, nantinya akan diimplementasikan ke daerahnya masing istilahnya daerah, seperti kalau dia anak-anak dari desa wisata ya ke desa wisata itu untuk memajukan daerahnya, desanya, goalnya seperti itu. Oke, berarti memajukan wisata di sekitar mereka gitu ya Bu ya. Dan untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Jepara seperti yang dibilang tadi. Oke, go internasional ya, Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Diana sudah bersama kami. Semoga nantinya apa yang diharapkan tadi terwujud seperti itu. Insyaallah ya. Untuk kemajuan masyarakat Jepara ya. Amin, amin. Tadi pemirsa wawancara saya dengan Bu Diana selaku Ketua Panitia Bimbingan Digitalisasi Marketing pada hari ini untuk Anda. Digitalisasi dalam sektor pariwisata telah menjadi tren global yang semakin dominan dalam mengubah cara industri ini beroperasi dan berinteraksi dengan wisatawan. Dalam pelatihan pemasaran digital ini, para peserta berkesempatan memperoleh ilmu langsung dari ahlinya, seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama Rizky Mulyantara selaku Chief Executive Officer DigiTicket yang memaparkan materi mengenai tren digitalisasi wisata, yang mengajak para peserta untuk paham mengenai peluang promosi yang lebih luas dan mengeksplor wilayah di Jepara yang memiliki potensi untuk dijadikan destinasi wisata baru. Terima kasih teman-teman semua. Pada hari ini izin saya memperkenalkan diri lagi gitu ya. Mohon maaf suaranya agak berat karena baru sembuh dari sakit kemarin. Jadi saya Rizky Mulyantara, Bapak Ibu semua, dari Semarang. Nah, kebetulan memang 5 tahun terakhir kita fokus salah satu usaha yang kami dirikan, yaitu namanya DigiTicket gitu ya. Kita saat ini bantu kurang lebih sekitar 200 spot wisata di seluruh Indonesia dari Medan sampai Jayapura. Untuk ngapain Mas? Nggak cuma jualan tiket online,
Tapi yang bergabung dengan mitra kami bantu mulai dari bikin kontennya, terus juga pemasaran online-nya, dan juga kalau mereka ada permasalahan misalnya, kayak yang paling sering itu ke tempat kami adalah, Mas kami udah rame, tapi kok banyak pengunjung yang lost, dalam artian belinya 10, masuknya 15, gitu-gitulah, klasik kayak gitu ya, dari mulai tiketing, terus juga dari mulai operasional, itu biasanya kami juga bantu teman-teman pengelola wisata untuk disolusikan seperti itu. Nah, di sesi kali ini, di awal kita akan coba ulik gitu ya, bagaimana caranya teman-teman nanti bisa mulai tahu kira-kira tahun 2024 ini, khususnya di Jawa Tengah, apa saja kira-kira spot-spot yang lagi digandrungi oleh orang-orang yang masuk ke sini, dan juga apa kira-kira yang kita bisa ulik agar masing-masing spot yang teman-teman kelola nanti juga bisa kebagian kuenya. Karena harapannya nggak cuman Karimun terus, betul? Kalau ngomongin Jepara kan mesti orang identiknya dengan, wah Karimun. Padahal kayak kemarin aja kita dari Semarang ke sini berpapasan dengan banyak bus-bus gitu ya. Baik itu rombongan sekolah, rombongan mungkin karyawan yang itu pulang dari Karimun. Nah, harapannya ketika teman-teman nanti bisa muncul di online, nggak cuman Karimun yang terindeks, tapi juga teman-teman juga yang mungkin sebelum sampai sesudah pulang dari Karimun, teman-teman juga bisa ikut kebagian kuenya kayak gitu. Nah, terus gimana sih Mas trennya terbaru tahun 2024 ini? Kalau menurut datanya, teman-teman kita bisa lihat kunjungan wisatawan kita domestik itu ada di angka 100 juta lebih kunjungannya. Yang menarik adalah dari jumlah kunjungan ini, teman-teman juga bisa lihat di modulnya, ini yang jadi poin krusial adalah mayoritas kunjungan kalau di Indonesia domestik itu terjadi dari 3 waktu yang paling puncak. Kalau nggak akhir tahun, biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru. Yang kedua itu ketika Idul Fitri, libur Lebaran. Yang ketiga, ini nih nanti libur sekolah. Nah, 3 momen panen ini usahakan teman-teman yang punya spot, yang punya destinasi, jangan sampai ketinggalan panen. Karena harapannya di 3 momen ini jadi momen memang krusial, lagi banyak-banyaknya. Kayak sekarang kami juga lagi bantu siapin banyak spot yang lagi berbenah sama-sama, bikin konten, bikin berbagai macam info agar makin banyak orang yang masuk ke masing-masing spotnya kayak gitu. Terus yang bikin menarik lagi kalau teman-teman lihat datanya adalah ternyata Jawa Tengah masuk 3 provinsi paling sering dikunjungi oleh wisatawan domestik dari berbagai macam pulau, dan jumlah kunjungannya lumayan banyak, ada 110.000 lebih yang menyasar ke area Jawa Tengah. Nah, teman-teman di Jepara punya peluang tadi, karena mayoritas wisatawan yang masuk ke Jawa Tengah itu biasanya terpecah di 2 jalur. Jalur di selatan yang dia dari Jogja, sama jalur utara yang bergerak dari Semarang. Nah, PR nanti kita akan cegat bareng-bareng gimana caranya kita bisa cegat 2 sumber utama datangnya kunjungan dari wilayah Jawa Tengah itu. Nah, terus lanjut, gimana Mas kalau di Jawa Tengah sendiri kondisinya? Memang kalau teman-teman lihat, desa wisata sangat mendominasi sebaran titik atau kunjungan wisatawan yang di Jawa Tengah. Problemnya adalah kadang di desa wisata pengelolanya belum konsisten untuk dia terjun langsung full time di sana. Kenapa? Banyak case di mana kami dapat order gitu ya, dapat tamu mau kunjungan ke desa wisata, itu kalau weekend nggak ada masalah karena hampir semua pengelolanya standby. Tapi kalau udah ngomongin kunjungan desa wisata, kalau di weekdays atau hari kerja, itu mengkoordinasinya susahnya minta ampun. Kenapa? Ada yang pengelolanya masih nyambi kerja di luar, ada yang mungkin tempatnya belum siap, ada yang mungkin timnya kurang. Nah, itu yang lagi kita bangun juga. Gimana caranya kita maksimalin potensi desa wisata yang banyak banget juga, sama atraksi wisata juga. Dimana nanti
ini akan jadi kesinambungan. Kenapa kok kita harus kesinambungan? Karena tadi biasanya yang punya tim marketing banyak dan punya tim kayak tim desain sendiri, tim konten sendiri, itu kebanyakan atraksi wisata. Betul? Itu juga yang jadi magnet utama biasanya untuk grup-grup kayak sekolah, instansi atau rombongan-rombongan besar untuk masuk pertama kali ke suatu daerah. Mau dilihat apanya? Biasanya akan lihat atraksinya. Nah, problemnya muncul adalah ketika sudah masuk ke atraksi, kan waktunya paling cuma 2 jam, 3 jam gitu ya. Atraksi ini biasanya kami gandengkan dengan desa wisata. Biar apa? Pengunjung yang semula sudah ke atraksi, sebelum dia pulang, itu bisa mampir dulu ke salah satu spot desa wisata. Kenapa kalau gitu nggak disambungkan dari dulu? Karena kebanyakan pengunjung yang udah ke atraksi, ini opsi lainnya pasti mampirnya ke toko oleh-oleh terus. Ini coba teman-teman survei aja ke biro atau tour travel yang ke Jepara. Mayoritas mereka yang udah ke atraksi itu nggak punya opsi lain. Kemana lagi ya harus bawa tamunya? Karena biro tour travel ngincernya yang cashbacknya paling banyak, mereka akan bawanya ke toko oleh-oleh. Nah, ini yang kita pengen bangun di hampir semua daerah juga sama. Gimana caranya teman-teman desa wisata ataupun atraksi juga bisa menerapkan skema yang mirip dengan toko oleh-oleh. Apa sih mas skema yang paling sering diminati sama tour travel? Gampang Bapak Ibu semua. Kalau nggak ngasih cashback, yang ngasih potongan harga, betul? Jadi misalnya harga umum 40.000 atau 20.000 per orang, dikasih potongan harga sekian rupiah bagi si tour travelnya. Tapi di tiket atau mungkin di plang tetap sama harganya harga umum. Itu skema yang pertama biasanya. Skema yang kedua tuh apa? Kalau desa wisatanya nggak ada harga tiket masuk, nggak ada HTM-nya, gratis masuk. Sama skemanya adalah cashback dari si kayak toko oleh-oleh. Biarkan tamunya berbelanja, nanti total belanjanya baru teman-teman kasih komisi ke tour travel. Itulah kenapa kalau teman-teman mungkin pas rombongan gitu ya, pas masuk ke toko oleh-oleh, biasanya teman-teman akan ditanyain dari rombongan mana, betul? Di Magelang, di Jogja, bahkan beberapa Karimun kita udah mulai masuk gitu ya. Toko oleh di Karimun juga sama case-nya. Begitu masuk dia akan nanyain dari rombongan mana, karena fungsinya adalah si pengelola akan nyiriin, oh ini total belanjanya berapa, cashbacknya berapa sih mas biasanya yang dikasih sama teman-teman toko oleh-oleh. Nggak banyak kok, paling cuma 5%, 5 maksimal 10%, itu udah senang banget. Karena si pengelola tour travel mereka nggak perlu ngeluarin duit lagi, biar tamunya yang belanja, tapi nanti ketika tamunya belanja mereka akan dapat komisi. Jadi semakin banyak tamunya yang belanja, si tour travel akan semakin senang. Nah terus tipenya apa aja sih mas yang biasanya diminati dan juga lagi naik daun saat ini di 2024? Kita bagi jadi 4 klaster. Pertama, klaster wisata budaya. Kedua, religi dan juga kesehatan, atau mungkin bahasa kerennya mungkin sekarang namanya wellness tourism. Terus yang ketiga ada glamping sama tipe wisata yang sekaligus digemari orang-orang yang perjalanan bisnis, perjalanan dinas. Nah, kita bedah satu-satu. Wisata budaya itu apa sih mas biasanya yang kita jual? Dari mulai kegiatan budayanya, peninggalan, kalau ada spot tertentu yang punya peninggalan budaya yang bagus, nilai historisnya. Yang ketiga, yang paling sering dijual adalah ceritanya. Teman-teman punya cerita apa di masing-masing spotnya? Nah, dari mulai pergerakan, tarian, musik, dan segala macamnya, itu bisa teman-teman olah. Kalau dulu, orang tuh seneng banget nonton. Kayak di Bali, dulu orang berbondong-bondong nonton tari kecak gitu kan.
ngantri, rebutan spot, rebutan kursi. Kalau sekarang justru orang tuh yang lagi diminatin kalau ke Bali adalah nggak cuma nonton, tapi justru diajarin tari. Kayak misal ke Trosok, orang tuh nggak cuman pengen lihat bikin tenun kayak gimana, tapi orang juga pengen nyobain tenunnya kayak gimana, nyobain bikin kain tenunnya, biar mereka terlibat ke dalam prosesnya. Lanjut. Nah, kalau sudah teman-teman memplotting wisata budaya atau cerita budaya, selanjutnya yang juga nggak kalah rame adalah wellness tourism. Ini kalau nggak berkaitan dengan healing jiwa, meditasi, terus juga tempat-tempat yang kayak gini. Di Bali, spot kayak gini rebutan. Orang tuh cuma pengen di pinggir pantai, sepi, nggak ada musik, nggak ada sound yang mengganggu, duduk, diem, udah. Ngapain biasanya? Kayak gini doang. Sekarang orang-orang kota dari Jakarta, dari Jogja, dari Semarang itu lagi gandrung banget nyari tempat-tempat kayak gini yang tenang, nggak ada sound. Makanya saya heran, udah pantainya bagus, banyak burung, banyak suara-suara alami, tiba-tiba pasang sound system setel dangdut, setel orkes. Itu yang kadang nggak pas dengan suasananya. Orang tuh mau ke pantai, mau ngapain? Itu cuma denger itu aja. Bapak Ibu kedengeran kan? Suara ombaknya, kadang ada burung, suara burungnya gitu kan. Nggak perlu setel musik-musik, itu nggak perlu. Orang tuh pengen nikmatnya itunya, ketenangannya, sama itunya. Itu yang bikin kenapa kok orang di sini yang populer kalau di sini ya Palm Beach. Beberapa spot yang paling gandrung ya Palm Beach itu depan, karena di sana bisa manajemennya bisa bikin tempatnya tenang, nggak ada gangguan musik-musik dan sepi. Itu yang dicari banyak orang sekarang, terutama grup-grup keluarga dan grup-grup instansi. Nah, PR-nya apa Mas biasanya? Biasanya yang kita akan cari adalah instruktur, orang-orang yang bisa membimbing mereka untuk yoga, untuk meditasi, atau bahkan kalau kaitannya dengan religi adalah tadi kunjungan petilasannya. Ada nggak tokohnya? Ada nggak? Ya kalau orang dulu bilang juru kunci ya. Ada nggak juru kuncinya? Kalau diomong itu petilasan, biasanya kan punya satu orang juru kunci, betul? Nah, kira-kira siapa yang tokoh-tokoh itu bisa ngebantu ngejelasin ke orang-orang? Lanjut. Terus yang ketiga apa Mas, selain tadi ngomongin wisata healing sama wellness tourism? Yang ketiga adalah biasanya kita sebut sebagai off-grid travel. Nah, ini biasanya ngapain? Pengalaman untuk menyatu dengan alam. Nah, ini yang biasanya dijual sama teman-teman desa wisata yang dia dekat dengan alam. Apa sih yang ditawarin? Kadang bentuknya kegiatan outbound, kadang bentuknya kegiatan glamping atau nginep di tepi pantai, nginep di atas bukit, di tepi gunung gitu misalnya, yang dia banyak aktivitas fisiknya. Biasanya apa sih Mas yang kita harus siapin kalau kita mau jual glamping? Kalau teman-teman belum punya bangunan, nggak apa-apa, lahan kosong. Pertama yang harus dibangun itu apa Mas? Biasanya MCK. Jadi walaupun cuma jualan lahan kosong, kasih tenda, yang perlu teman-teman sediakan pertama kali adalah toiletnya. Itu bagi mereka cukup krusial, karena mereka akan masak, mereka akan kencing dan segala macamnya itu lewat toilet itu, walaupun dipakainya rame. Jadi pastiin walaupun glamping, tapi ada spot
MCK-nya. Karena nanti jadi bumerang. Banyak spot glamping yang nggak ada MCK-nya, akhirnya isinya ranjau. Orang buang sampah, orang buang air kecil, bahkan orang buang air besar di area spot glampingnya. Karena nggak disediakan sama pengelola. Makanya yang penting teman-teman, pertama kali dibangun adalah fasilitas MCK-nya biasanya. Itu yang lagi dicari juga oleh orang-orang sekarang. Keluarga-keluarga, anak-anak, terutama anak muda nih biasanya, daripada nginep di homestay atau di hotel, mending bawa tenda, sewa spot glamping, paling cuman sehari 50.000, 100.000 gitu kan. Yang teman-teman nanti dapat untung dari mana sebenarnya? Tadi MCK itu. Seriusan, salah satu pendapatan glamping yang paling besar itu nggak cuma nyewain lahan, tapi nyewa tadi itu MCK-nya. Tiap kencing 2.000, tiap mandi 2.000, itu udah kelihatan. Bahkan kita lagi ngerintis juga, lagi mau bangun kerja sama beberapa spot, kita bangunin toiletnya. Jadi spot-spot yang belum punya toilet lagi kita drafting. Kira-kira kebutuhan membangun toilet tuh berapa banyak sih biayanya? Dari mulai bangun kakusnya sampai alirnya segala macamnya, itu pas kita hitung masuk ternyata Pak. Daripada ngidupin tiket masuk yang kalau masuknya 10 belinya cuma 9, itu toilet lebih mempunyai nilai jual karena tiap orang masuk pasti bayar, tinggal ada orang standby di depannya. Lanjut. Terus yang keempat adalah ada ini yang kita sebut sebagai traveling nyambi perjalanan dinas. Itu yang juga lagi banyak dicari sama orang. Maksudnya apa? Banyak karyawan-karyawan kantoran, perusahaan, bahkan kementerian atau bahkan dinas itu ketika dia keluar kota biasanya nyari spot-spot wisata yang dia ngapain? Cuman mampir makan, lihat pemandangan, yang penting ada akses internetnya. Spot-spot di Jogja lagi bangun banyak banget kayak gini. Yang penting bisa buat mampir makan, minum, tapi dia juga ada fasilitas internetnya. Dan ini juga kadang sekaligus jadi spot tambahan untuk meeting. Kalau teman-teman tahu, awal tahun 2024 PJ Gubernur Jawa Tengah itu bikin instruksi semua OPD Jawa Tengah itu dilarang bikin event di hotel. Makanya provinsi ini lagi pusing semua OPD-nya karena nyari rumah makan, desa wisata yang punya tempat kayak gini. Gak harus indoor, outdoor pun gak apa-apa. Ada sound systemnya, ada proyektornya, sama ada konsumsi buat rapat sama kegiatan. Makanya sekarang BIMTEK-nya provinsi itu hampir nggak pernah di hotel. Mereka nyari tadi desa wisata, rumah makan, resto. Yang penting ada tadi fasilitas untuk meeting 20-30 orang cukup. Ada mic, ada proyektor, ada wifi ini lebih. Itu kelihatan dalam artian kue yang rutin akan teman-teman bisa makan sebenarnya. Makanya daripada bangun homestay, mungkin langkah yang lebih efisien teman-teman bangun meeting room. Serius kan? Tanya aja ke spot-spot atraksi teman-teman di daerah Jepara. Hampir mayoritas semua spot atraksinya yang punya swasta itu punya meeting room yang dia akan jadi rutin, karena itu dia bisa hadirin feel lain, nggak cuman kayak di hotel terus kan indoor terus gitu malas, kelamaan dia bosan juga. Apalagi kayak Provinsi Jawa Tengah udah ada instruksinya biar dia geser ke selain hotel. Nah terus tantangannya kayak gimana Mas? Yang kalau teman-teman tahu, memang kadang digitalisasi promosi online bikin wisatawannya rame, betul?
Tapi kadang punya beberapa resiko tantangan yang akan dihadapin. Pertama adalah yang sering kita temuin adalah overtourism. Ini penyakit klasik yang kalau ditemuin seringnya di peak season. Kalau di Jawa Tengah tuh paling terkenal Gua Pindul yang mengalami penyakit ini. Dulu orang tuh kan lihat iklannya Jarum gitu kan, wah Gua Pindul bagus spotnya gitu kan. Di tengah-tengahnya ada lubang, bisa foto, bisa berdiri gitu kan. 2 tahun terakhir kayak cendol, Pak. Jadi kalau pas teman-teman kesana itu udah nggak bisa lagi tuh feel-nya kayak dulu senyap gitu ya. Airnya bahkan sekarang udah nggak dingin karena saking banyaknya orang tuh masuk secara bersamaan. Ini udah antriannya udah nggak sesuai. Dan beberapa spot-spot di daerah pun kadang mengalami hal yang sama. Pas lagi rame-ramenya, ternyata fasilitasnya tidak memadai. Kalau di spot atraksi, biasanya dicegat dari jadwal kunjungan. Rombongan yang besar-besar, di booking dulu di depan, biar bisa diplot kuotanya. Yang keluarga-keluarga diberikan spot khusus yang dia memang nggak nyampur sama si rombongan biasanya, biar nggak kejadiannya kayak di Gua Pindul ini. Terus yang kedua, perubahan perilakunya. Wisatawan sekarang lebih condong nyari tempat-tempat yang komplit. Komplit tuh gimana maksudnya? Nggak cuman bisa melihat, tapi juga bisa minum, bisa makan. Sama kalau keluarga, kebanyakan akan nyari spot buat si bocil. Jadi pastiin pas teman-teman itu di sana, kalau bocilnya anteng, itu orang tua mau makan minum apapun pasti masuk. Asal si bocil ini punya spot yang dia bisa bergerak tuh 1 jam 2 jam. Bapak ibu tahan anak kecilnya, itu orang tuanya pasti akan keluar uang buat makan, buat minum, paling nggak tuh pipis. Mas, kok kalau orang nyari wisata Jepara yang muncul 3 spot ini, antara Pantai Kartini, Museum Kartini, sama JOP. Apa yang membuat itu kok bisa nangkring paling atas? Nah, itu punya beberapa faktor. Pertama, yang paling gampang teman-teman naikkan adalah dari review pengunjungnya. Nah, ini bisa kita tembak bareng-bareng dengan cara apa? Nge-trigger pengunjungnya untuk memberikan review ke masing-masing spotnya. Apalagi reviewnya mengandung kata-kata wisata Jepara, kata Jepara, wisata. Semakin banyak review yang mengandung kata itu, pas orang nyari wisata Jepara, teman-teman akan semakin naik posisinya. Lanjut. Terus nanti apa yang kita akan bikin? Nah, setelah ini nanti kita akan bikin bareng-bareng juga kontennya. Nah, makanya usahakan nanti setelah break makan siang, teman-teman handphonenya dicas, biar nanti kita bisa praktek bareng-bareng bikin foto. Besoknya kita praktek bikin video kayak gitu. Nah, terus apalagi kalau udah ngomongin konten foto dan video, nanti setelah itu kita akan pandu teman-teman semua untuk nanti kita bantu listingkan paket apa saja yang mau teman-teman jual. Makanya nanti pas teman-teman pulang, minta tolong teman-teman tuliskan semua list tiket masuknya ada berapa, paket-paket yang mau dijual apa saja yang bisa kita bantu jualkan. Biar besok kita bisa langsung bantu inputkan, nanti akan masuk ke platform kita juga. Biar teman-teman bisa kita bantu jualin juga. Yang dari tahun kemarin udah masuk itu kalau nggak salah petekian Mas ya. Petekian udah kita bantuin juga dari tahun kemarin, kita bantu foto, video dan juga kontennya kayak gitu. Biasanya ada beberapa trik ya buat ngemancing orang untuk ngasih review. Pertama,
karena memang ada event tertentu. Itu yang paling gampang tuh. Misal pas ada event apa gitu ya, daripada panggungnya cuman buat nyanyi sama buat bagi door prize, nah sekalian dimasukin biar yang dapat door prize, dapat hadiah orang-orang yang dipilihin dari review yang paling menarik. Itu case-nya kalau ada event. Yang kedua, kalau nggak ada event terus gimana mas? Cara paling gampang biasanya pancing orang dengan spot. Misalnya ada spot menarik apa gitu ya, teman-teman kasih 1 atau 2 info di spotnya untuk trigger orang ke review. Cuman tadi itu ada orang yang ke-trigger, ada yang enggak. Yang ketiga yang paling kena itu adalah memberikan hadiah orang yang review. Hadiahnya apa? Yang paling murah biasanya minuman. Kayak pantai, kasih aja es teh, ngambil sendiri, yang udah review gratis es teh misalnya. Itu bagi atraksi itu gampang banget. Kan kosnya paling murah ya mbak ya. Ngasih minuman tuh kan paling murah ya kosnya. Itu daripada teman ngasih souvenir, ngasih stiker, ya itu secara hitung-hitungan biaya paling murah. Kalau itu udah hampir pasti tuh orang yang mau dapat hadiahnya dia akan review gitu. Yang keempat yang kadang sering saya temui juga, kalau ada grup rombongan, kan biasanya ada LO atau ada travel yang bawa gitu kan. Nah itu sekaligus dipancing buat minta mereka review. Kasihlah 1-2 hadiah sederhana oleh teman-teman semua, entah kandungan kunci, entah stiker, yang itu jadi pancingan. Gitu mas ya. Jadi 4 itu yang paling sering saya temuin. Memang kalau di event kan masif ya. Sekali event 100 orang atau 200 orang gitu kan, langsung hari itu juga 200 kena tembak. Cuma tadi itu kalau nggak ada event ya kegiatan rutin yang teman-teman bisa lakuin apa. Biasanya kayak gitu. Mas pakai handphone pengelola bisa nggak? Bisa sebenarnya. Kalau mau lebih effort lagi, case tertentu yang dia mau diangkat lebih cepat, handphone pengelola bareng-bareng, pakai email yang berbeda, nge-review bareng-bareng. Kalau itu case-nya biasanya buat tadi ngalangin, kok satu spot ada 2 orang yang ngelisting, satunya pengelola, satunya tour travel misalnya. Jadi ada juga orang yang mau ke spot itu, kayak contohnya di itu, Gua Pindul, kalau teman-teman ketik Gua Pindul, itu ada 10 sampai 15 listingan Gua Pindul. Jadi itu pas kita telusurin, ada tour travel, ada Pok Darwis, ada macam-macam lah pokoknya. Ya tergantung tadi orang itu dapat dari mana, kayak gitu. Yang penting pastikan paling atasnya itu pengelola kalau bisa, biar orang tuh nggak kecelik, terutama pas dia udah pesen tiket gitu. Nah terus nanti kita akan trigger juga. Nanti saya mau izin akan bagi link form mas ya. Ada grupnya mas? Belum ya? Nanti kita buat grup peserta hari ini rame-rame. Nanti kita bagi link form untuk, saya cuma minta detail informasinya. Kalau ke wisata mana harus kontaknya nomor yang mana. Nanti kita listingkan bareng-bareng. Tadi salah satunya SEO juga, biar sumber yang kita punya bisa lebih maksimal. Dan kalau ada order, saya bisa langsung lempar ke nomor yang resmi. Saya nggak mau dilempar, saya lempar ke nomor vendor lagi atau nomor pihak ketiga lagi. Pelatihan pemasaran digital untuk pengelola wisata bisa sangat efektif jika diiringi dengan kemampuan editing foto yang baik. Saat ini tak perlu menggunakan perangkat komputer, namun menggunakan smartphone untuk mengedit foto destinasi wisata pun sudah dapat membuat konten lebih menarik dan profesional. Dalam pelatihan pemasaran digital kali ini, pemateri kedua Gozi Zikri selaku kreatif desainer Digiticket berbagi tips dan editing foto destinasi wisata dengan menggunakan smartphone kepada 45 peserta pelaku wisata di Kabupaten Jepara. Menurutnya, foto memainkan peran penting dalam promosi wisata karena memiliki kekuatan visual yang dapat menarik perhatian dan mempengaruhi keputusan calon wisatawan.
Gitu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Rizky ya, jadi tentang pemasaran digital gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke materi fotografi. Besok videografi jadi mas? Jadi videografinya besok. Jadi dibagi menjadi 2 part. Pertama-tama saya mau memperkenalkan dulu. Nama saya Gus Sisi Gerbani. Saya juga timnya dari Mas Rizky. Saya memegang di bidang kreatif designer di Tiket. Nah, selama alhamdulillah udah 7 tahun di bidang multimedia, ya desain grafis, kemudian foto, video, editor, pokoknya paket komplit. Kalau di swasta itu nggak ada fotografer 1 orang, videografer 1 orang, nggak ada, paket komplit pasti. Dan gajinya cuma 1 ya, sekali doang. Burongan all in pokoknya. Nah, pengalaman saya pertama saya di perhotelan, saya pernah kerja di perhotelan, terus pernah juga di brand fashion, pernah juga di produk barang pecah belah, barang-barang rumah tangga, dan sekarang di pariwisata. Ini ya pamer sedikit lah ya hasil foto saya, pakai DSLR, pakai kamera. Di foto ini itu ada yang fotonya pakai kamera smartphone, teman-teman. Yang mana? Ada yang bisa nebak gak yang mana? Enggak semuanya juga. Karena kalau profesional pasti kameranya pakai DSLR ya, nggak mungkin pakai kamera HP. Yang mana coba? Ya, ini? Yang mana? Ini pakai HP. Tadot. Yang mana? Yang mana? Ya betul, yang Lawang Sewu itu pakai HP. Ada lagi? Ada 3 pokoknya. Yang ini pakai kamera. Jadi ada 3 teman-teman. Yang pertama yang ini, yang kedua yang malam hari, sama yang dari atas gunung. Jadi kalau naik gunung kan nggak mau pakai kamera kan berat juga kalau zaman dulu. Kalau dulu pakainya kan saya pakai yang versi yang DSLR Canon 7D atau 60D itu kan yang berat banget. Kalau sekarang kan pakai yang mirrorless ya, udah lebih ringan. Dan kalau bawa kamera ke gunung kan eman-eman lensanya ya mas ya, kena ngembun eman-eman. Nah ini aku di hotel, di bar, saya juga foto minuman. Tapi mohon maaf ya, pakainya DSLR waktu itu karena kan memang kalau untuk pekerjaan pasti harus pakai alat yang proper ya. Skincare pernah, sepatu pernah. Ini foto hasil jualannya istri kebetulan jualan, aku bantuin foto. Pasti. Kalau foto pasti diedit. Kalau nggak diedit pasti hasilnya nggak bakal sebagus itu ya. Pasti ada editannya. Jadi nanti kan kita belajar editingnya. Jadi kalau foto doang pasti hasilnya beda. Nanti akan saya tunjukin hasil foto saya pakai HP sebelum sama sudah diedit pasti beda. Itu pakai HP. Nah ini waktu di brand fashion saya foto katalog. Banyak lah ini. Aduh, ini agak vulgar ya teman-teman, sorry. Dulu ini pekerjaan terakhir saya di perhotelan. Waktu Covid, jadi kan saya akhirnya resign karena Covid ya. Pariwisata tutup, perhotelan tutup. Ya udah, kukut. Nah ini terakhir saya bikin promo untuk BFA, isi work from home. Ya lumayan lah dapat dikit-dikit, lihat dikit-dikit. Nah ini kalau ini yang komunitas. Jadi kalau di Semarang, kalau misalkan teman-teman ada yang memang tertarik di fotografi itu di Semarang ada komunitasnya teman-teman. Tiap Sabtu itu atau Minggu biasanya ada kegiatan hunting foto, model apa gitu, banyak temanya macam-macam. Bisa jadi bahan buat latihan gitu sama portfolio. Ya. Prewed pernah, terus mana lagi? Kartun nih mas. Prewed pernah ya kayak gini lah. Nah masuk materi ya, sampai sini tadi pamer doang. Teman-teman yang sudah paham foto pasti ya udah punya banyak portofolio. Nah saya mau tanya, siapa sih pentingnya foto sih buat promosi destinasi wisata? Kira-kira apa ya? Jadi intinya kalau misalkan foto itu intinya adalah untuk menyampaikan informasi secara visual. Jadi kan orang-orang zaman sekarang ya kan trennya udah berubah tuh. Dari dulu kan kalau orang mau berkunjung ke suatu tempat itu kan harus kesannya dulu biar dia tahu
harus datang dulu. Kalau sekarang kan cukup dengan di HP, melihat, searching, browsing di internet, di sosial media itu udah ketemu. Nah, fungsinya foto itu ya tadi buat biar orang itu tahu dulu pertama, biar meninggalkan kesan yang bagus, bikin oh berarti destinasi wisata ternyata ada ya fotonya seperti ini. Nah, yang kedua, kalau udah ada fotonya, destinasinya udah ada, terus tadi disampaikan Mas Rizky, Google Bisnya ada, rutenya ada. Nah, itu kan orang jadi lebih percaya tuh. Oh, ternyata ada ya destinasi wisata itu. Dan yang terakhir, ya tujuan akhirnya dari penyampaian media visual informasi melalui foto ya intinya biar orang-orang datang. Kan tujuan akhirnya itu pasti. Maka dari itu ditunjang dengan tambahan foto, jadi nggak cuma teks saja. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya contoh, ini desa wisata ya kebetulan. Desa wisata Lerep, saya searching. Nah, kalau teman-teman sudah banyak upload foto, dari tadi yang ulasan itu juga fotonya diuploadin banyak, itu kan bakal muncul di pencarian Google tuh. Nah, semakin banyak fotonya, itu akan semakin banyak jejak digital teman-teman. Nah, dengan banyak jejak digital, orang-orang juga bakal lebih tahu, lebih banyak kesebar. Maka dari itu tadi yang ada yang tanya, kalau diposting di mana Mas enaknya di Google dulu atau di Instagram dulu atau di TikTok dulu? Tadi kan jawabannya Mas An sama, intinya di semua platform. Karena di semua platform itu segmennya beda-beda. Kadang ada orang-orang tua itu lebih suka main Facebook. Ada yang orang-orang ya mungkin cuman bisanya pakai internet juga ada. Nah, maka dari itu semuanya juga harus diposting di semua tempat, semua lini harus dimasukin. Cuman mungkin kalau lebih tepatnya adalah prioritasnya ya Mas ya. Bukan milih, tapi lebih tepatnya prioritasnya seperti apa. Next Mas. Tadi sudah dijelasin ya, saya mau jelasin ternyata sudah dijelaskan Mas Aan. Intinya yang penting gimana caranya ketika teman-teman ketik destinasi wisata teman-teman itu muncul di Google. Intinya itu dulu. Kalau belum muncul, keywordnya salah pun juga nanti gak akan muncul. Contoh, lanjut lagi Mas. Yang saya repoti. Nah, kayak tadi ya sudah dijelasin Mas Aan. Untuk sosial media juga sama. Nah, saya ngasih tambahan sedikit untuk sosial media ya. Jadi kalau teman-teman udah punya sosial medianya, si pengelola itu udah ada sosial medianya, Mbak, udah ada sosial medianya ya. Saya tadi sempat lihat yang untuk GoFast Stable sudah aktif, sudah bagus, informasinya sudah terlampir, mungkin tinggal. Justru kalau sekarang, kalau setahu saya untuk Instagram tuh malah lebih banyak garajinya. Kalau ini sekalian saja ya. Kalau Instagram sekarang tuh kalau nggak salah ya, saya nggak tahu kalau update sekarang. Algoritmanya tuh dia kayak bola salju. Jadi kalau semakin banyak posting dia semakin ada antriannya gitu Mbak. Kecuali kalau nggak rutin dia muter. Dia ada antriannya gitu loh. Antrian ketika ditampilin di khalayak umum. Nah, yang penting betul, yang story wajib, yang postingan dikurangin jumlahnya, betul, memang benar seperti itu sih. Kalau zaman sekarang, nggak yang harus sehari sekali nggak. Jadi misalkan teman-teman nanti ada tamu dan banyak, nah fotonya tuh nggak langsung diupload semua. Di jejaring nggak apa-apa, dikasih jeda waktu biar tetap ada bahan lah. Soalnya kan kalau foto kan nggak kalau dia posting semua kan kita nggak punya bahan lagi, kerja lagi, jadi harus disimpan. Nah, yang penting kalau di Instagram, katakanlah ya ini Instagram dulu karena memang dia kan lebih fokus ke foto ya. Ditampilin detailnya Mas. Jadi yang teman-teman tadi sudah list destinasi wisatanya itu karakteristiknya apa? Misalkan ada edukasi wisata, ada mungkin wisata petik buah, wisata untuk anak-anak untuk motong bulu domba, bulu kambing, itu ditampilin aja, dijelasin. Bukan cuman edukasi wisata edukasi, tapi kita nggak tahu edukasinya apa. Jadi informasi itu akan sangat penting selain foto ya. Jadi informasi itu akan sangat penting. Termasuk yang tadi udah dijelasin, yaitu nomor HP dan lain sebagainya. Terutama HTM biasanya yang paling orang butuhin itu fotonya bagus, alamatnya jelas, ada nomor yang bisa dihubungi, sama tiketnya atau HTM-nya berapa. Kalau beberapa informasi itu udah kelihatan semua, orang-orang juga akan lebih gampang untuk mengakses ke sana. Maka dari itu tadi yang Google Business juga harus diperbaiki ya, harus dilengkapi lagi informasinya. Tadi udah dijelasin juga yang untuk ulasan, itu sama cheatingnya ya tadi Mas. Mungkin kalau misalkan desa wisata yang ngajak warga desanya untuk ulasan sendiri-sendiri, kan itu kan beda orang.
cheatingnya gitu. Jadi warga desa yang ketika waktu kumpul RT katakanlah, Mas aku jual tolong review itu masih bisa masuk daripada mungkin beli gitu. Soalnya kalau beli follower itu bisa juga. Cuman kalau beli udah habis banyak tapi nanti followernya berkurang, sama aja. Iya, nggak organik namanya. Jadi interaksi ke sosial medianya akan beda. Cuman iya. Lanjut. Nextnya mau di. Nah, untuk jenis foto yang diambil itu apa? Kalau saya memberikan resume atau resume ya intinya. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah foto landscape. Kalau misalkan desa wisata teman-teman itu basicnya adalah wisata yang landscape, glamping. Terus tadi kalau misalkan ada wisata, kalau di Jepara apa ya, tempuran ya? Tempur apa ya? Desa wisata yang alam ya. Tempur itu kan alam, dia daya tariknya di situ, ya udah teman-teman maksimalin fotonya di situ. Jadi nggak semua harus diambil ya. Misalkan nggak harus, saya desa wisatanya harus komplit, harus ada budayanya, harus ada edukasinya, harus ada alamnya, nggak juga. Tapi kalau menurut saya ditampilin nilai terbaiknya lah, maksud nilai unique selling point-nya kalau nggak salah nama lainnya, USP-nya. Jadi memang itu terus yang harus di branding. Nanti kalau misalkan wisata alamnya sudah jalan, baru deh masukin kulinernya dimasukin, mungkin edukasi wisata dimasukin. Jadi satu-satu, nggak harus semua langsung jadi satu gitu, nggak, harus bertahap. Terus yang kedua, foto produknya juga sama, difotoin juga kalau misalkan ada oleh-oleh atau mungkin hasil kerajinan, hasil cindera mata dan lain sebagainya, itu bisa difoto. Dan yang paling penting biasanya dokumentasi atau aktivitasnya. Itu yang sekarang lagi paling penting kan, daily vlog harian. Orang-orang itu kan dia ngejual experience ketika dia berkunjung ke suatu destinasi wisata. Jadi dokumentasi itu fungsinya juga salah satunya untuk portofolio, Mas. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau explore lagi, nggak cuman tunggu bola gitu ya, mau jemput bola, mau datang ke sekolah-sekolah untuk menawarkan paket edukasi, itu kan lebih baik. Jadi nggak cuman online-nya bagus tapi offline-nya nggak jalan, itu sama aja. Jadi kalau pengen wisatanya lebih jalan ya offline-nya masuk, online-nya juga masuk. Nah itu butuh foto. Biar apa? Ternyata di tempat desa Petekian itu ternyata sudah ada loh banyak yang datang untuk berwisata edukasi. Itu juga sama kalau misalkan glamping itu juga sama. Dan mungkin kalau saran saya mungkin bisa bikin paket yang untuk keluarga gitu, Mas. Jadi kan nggak minimumnya nggak terlalu banyak. Itu kan mungkin juga agak lebih itu dibuat itu kan lebih bisa terjangkau lah bagi beberapa keluarga atau ini. Itu beda-beda sih karakteristiknya. Next, Mas Aan. Nah ini contoh foto landscape, desa wisata yang pemandangannya bagus, bisa juga difoto. Atau kalau misalkan teman-teman sudah mengolah Google Business, itu minimal foto lah gapura depannya biar tahu patokannya sebelah mana. Kan kadang kalau datang, kalau nggak tahu gapuranya sebelah mana kan kita nggak tahu nih masuknya sebelah mana kalau di desa wisata. Tapi kalau misalkan basicnya sudah jelas kayak museum Kartini, Pantai Kartini itu kan sudah besar ya, jadi mungkin stok fotonya sudah banyak. Terus tidak sampai foto produk juga difoto. Next, Mas. Nah ini kegiatannya difotoin semua. Jadi harus kalau ada orang datang semaksimal mungkin lah diambil fotonya. Nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman belum tahu tekniknya, kemudian fotonya masih asal-asalan, nggak masalah. Kalau di step awal itu dokumentasi dulu lah. Kalau misalkan masih sepi ya, maksudnya masih destinasinya masih jarang orang datang, ya yang penting foto dulu yang banyak. Itu. Lanjut, Mas. Nah ini tadi yang saya ambil, Mas, sorry Mas, fotonya, Mas, yang bisa tahu itu ada kegiatan misalkan di akhir pekan ada jajanan tradisional, itu bisa difoto juga buat jadi bahan untuk branding, untuk jualan juga. Lanjut, next. Nah hasil fotonya untuk apa sih? Tadi yang sudah saya jelaskan, intinya ya buat branding, buat biar orang-orang tahu. Nah ini tadi ya yang Mas Han jelasin, teman-teman kalau misalkan sudah mengelola website, diuploadin, Mas, fotonya, nggak cuma di Instagram aja atau di TikTok aja atau di story, tapi di Google Business juga termasuk hal yang penting menurut saya.
Terus yang terakhir adalah foto-fotonya itu selain untuk bikin konten di sosial media, di Google Business untuk diupload, yang paling penting juga untuk pembuatan konten promosi. Jadi kalau misalkan teman-teman belum ada portofolio, belum ada yang datang, baru bikin paket, itu saran saya sih di konsep dulu aja, fotonya ada-adain lah, pakai talentnya pakai orang-orang lokal, pakai orang-orang desa sendiri, foto pura-pura lagi ngasih, misalkan wisata itu kasih makan kambing gitu ya. Nah itu ya anak-anak warga desa dulu aja sendiri pakai baju apa gitu, difoto dulu, minimal biar ada fotonya. Ya, kalau hari ini alhamdulillah kita di Citikat berkolaborasi bersama teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Hari ini kita BIMTEK terkait dengan bagaimana digitalisasi potensi daya tarik wisata di Kabupaten Jepara. Mulai dari gimana caranya membaca potensi marketnya, terus juga ada materi fotografi produk juga, di mana teman-teman diminta untuk latihan mengedit foto landscape dan juga beberapa foto yang terkait dengan wisata kayak gitu. Besok akan dilanjutkan dengan materi video, terus sosial media, dan juga ditutup dengan materi tour guide, sehingga teman-teman harapannya bisa membawa tamu dengan lebih optimal seperti itu. Ya, kalau ngomongin seberapa penting, sekarang penting banget ya, karena kan hampir semua wisatawan sekarang apa-apa itu paling enggak dia ngecek dulu di digital, gimana kondisi lokasinya, bagaimana reviewnya, sehingga kehadiran teman-teman pengelola ini di digital sangat penting agar paling tidak ketika ada orang nyari, ketemu nih lokasinya kayak gimana, bagaimana reviewnya, dan juga kesan yang akan dihadirkan seperti apa. Sebenarnya sudah bagus banget sih Mbak kalau untuk pemasaran ya, karena memang beberapa peserta memang sudah memiliki kemampuan di bidang fotografi dan sebagian besar sosial medianya sudah aktif. Jadi memang, dan mereka pun juga antusias banget kalau waktu-waktu ikut dari acara hari ini. Ya, poin utama sebenarnya adalah target marketnya mereka. Teman-teman dari pengelola sebenarnya pengen menarik target market seperti apa. Itu yang nanti akan menentukan bagaimana tipe kontennya, terus juga bagaimana kita hadir di masing-masing platform. Misalnya katakanlah kalau target marketnya keluarga usia 35 tahun ke atas, mungkin akan jauh lebih optimal kalau kita sasaran di Facebook, karena di sana ngumpulnya orang-orang 35 tahun ke atas. Kalau targetnya anak-anak muda, mungkin lebih cocok kalau kita bikin konten di TikTok atau Instagram kayak gitu. Ya, kalau harapan dari kami jelas teman-teman harapannya bisa praktek semua gitu ya, karena nggak ada hal lain yang lebih menyenangkan dari kita ketika mengajarkan sesuatu, teman-teman bisa praktek langsung dan terutama bisa berdampak sesuai dengan jumlah kunjungannya yang makin meningkat dan juga pendapatan dari masing-masing tempat wisatanya yang makin meningkat, seperti itu. Harapannya sih yang jelas ya, untuk sumber daya manusianya di Jepara pun juga akan semakin baik, terutama dalam hal perekonomiannya pun juga semoga bisa lebih rame untuk destinasi wisatanya, kemudian untuk konten-kontennya juga bisa lebih baik lagi, lebih rutin, semoga bisa lebih konsisten, dan itu kan nanti juga dampaknya akan baik lagi ke teman-teman semua, gitu, ke pelaku usahanya juga. Salah satu peserta pelatihan pemasaran digital Aviola yang juga pengelola Hufat Stable Jepara ini mengaku sangat terbantu dengan adanya pelatihan pemasaran digital yang diselenggarakan oleh Disparbud Jepara ini. Sebelumnya dirinya memang sudah melakukan pemasaran digital, namun belum begitu maksimal lantaran belum memiliki trik yang efektif untuk menggait para wisatawan melalui pemasaran digital. Oleh sebab itu, Aviola berharap kegiatan pelatihan ini tidak hanya berhenti setelah selesai pelatihan, melainkan ada kontrol dari pemateri untuk memantau bagaimana perkembangan pemasaran digital yang dirinya lakukan dan pelaku wisata yang lainnya. Halo, perkenalkan nama aku Aviola, panggilannya Vio dari Hufat Stable. Kesannya ikut bimbingan ini gimana sih? Kesan sebelum ikut sih sebenarnya kayak suatu hal yang ditunggu-tunggu ya. Tapi pas masuk ya banyak hal sih yang bisa dipelajarin. Contohnya mungkin kita udah ngelakuin digital pemasaran, tapi ternyata banyak yang kita miss. Contoh kayak tadi nomor, kita nggak aware kalau nomor itu aktif atau enggak gitu. Jadi cukup lumayan untuk ngekoreksi digital marketing kita sih. Tadi cukup antusias ya sama materi yang disampaikan ya? Iya pasti sih, nungguin. Oke, dan yang paling ditungguin dari acara ini sebenarnya apa sih Kak? Ini yang paling ditungguin tuh adalah nge-review digital marketing yang udah kita lakuin selama 3 tahun.
itu. Nggak tahu ya ada apa nggak, maksudnya kita pengen banget di review yang selama ini kita lakuin tuh bener atau enggak, terus cara ekspansi improvisasinya tuh gimana gitu. Kalau misalnya kita bisa sharing sama desa-desa wisata lainnya lebih baik sih gitu. Kalau harapannya setelah ikut ini tuh nanti kedepannya mau gimana sih? Harapannya nggak cuma berhenti di sini belajarnya, tapi di audit kali ya. 3 bulan lagi dicek sosial media kita, dikunjungin ada perubahan omset kah atau apa segala macam, terus dibimbing gitu secara berkala selama setahun sampai pertemuan berikutnya. Jadi nggak dilepas setelah acara itu sih. Dibutuh komunitas itu. Iya. Kalau harapan untuk wisata di Kabupaten Jepara seperti apa? Harapannya nggak cuma itu tuh aja sih yang terkenal. Jadi orang tuh bisa punya kayak map kayak di Dora gitu ya. Kayak misalnya mapnya itu Jepara ada banyak titik-titiknya, nggak cuma Karimun Jawa. Jadi kalau misalnya kita mau anak segala macam bisa kesini. Jadi ada map pariwisata yang jelas gitu. Kalau aku pengennya kayak gitu, secara pribadi. Iya, terus kayak tadi bener sih kayak budaya sama cerita rakyat tuh diangkat lagi. Jadi jangan sampai kayak Indonesia sama Jepara nih terlalu fokus sama wisata alam atau alamnya, keindahan alam, tapi lupa sama keindahan budayanya. Itu sih. Kepala Disparpud Jepara Eko Odiono menyampaikan, kegiatan pelatihan pemasaran digital ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas SDM masyarakat, khususnya para pelaku usaha kepariwisataan. Hasilnya, pelaku usaha diharapkan bisa melakukan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Jepara. Pemirsa Baskara, Bangun Sareng Kabupaten Jepara, sudah bersama saya, Pak Eko, selaku Kepala Disparpud Kabupaten Jepara. Pak Eko, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke Pak, tadi kan saya sempat melihat pelatihan yang ada di dalam juga, yang beberapa hari ini ke depan juga dilaksanakan seperti itu. Tujuan dari pelatihan atau bimbingan digitalisasi marketing ini sebenarnya apa sih Pak? Kita itu menginginkan bahwa pemasaran produk pariwisata saat ini itu kan bukan hanya di leaflet, brosur, tetapi karena sekarang orang kebanyakan sudah banyak menggunakan handphone, maka para pelaku wisata itu tidak boleh gaptek. Dan ini mereka dilatih untuk bagaimana mengelola media sosial ini supaya bisa tampil di sana. Dengan begitu, nanti dengan melihat tampilan baik itu di TikTok, di Instagram maupun di Facebook atau di YouTube lah, maka itu adalah salah satu bentuk bagaimana memasarkan pariwisata secara lebih mudah. Dengan orang cukup men-scroll di TikTok atau melihat-lihat di YouTube, mereka sudah bisa melihat bagaimana pemasaran wisata yang ada di Kabupaten Jepara ini. Mereka dilatih untuk itu. Oke. Sekarang beralih ke zaman digital karena perkembangan zaman juga ya Pak ya. Iya, berarti betul. harus beralih juga dari teman-teman wisata juga. Nah, goals besarnya itu sebenarnya apa sih Pak dari program ini? Ya, kita goals besarnya adalah memperkenalkan seluruh wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Maka di dalam pelatihan digitalisasi ini ya kita undang ada desa wisata, ada juga kita undang pelaku-pelaku, istilahnya pelaku-pelaku pemilik wisata-wisata yang ada di Kabupaten Jepara, baik itu dari swasta, baik itu dari pemerintah sendiri, dan juga dari para mbak mas yang mereka juga saat ini ikut membantu memasarkan pariwisata. Dan juga kita lihat dari KEK, kelompok ekonomi kreatif ini. Jadi kita minta mereka semua bisa aktif lah di media sosial mereka untuk ikut memasarkan pariwisata di Kabupaten Jepara. Gitu. Artinya mengundang semua sektor di kepariwisataan ya Pak ya, untuk hadir pada hari ini. Oke, kemudian untuk ini Pak, di bimbingan wisata ini kan melibatkan desa wisata juga. Sejauh ini kondisi desa wisata di sini seperti apa sih Pak? Kita desa wisata di sini itu ada 24 desa wisata ya, rintisan, dan itu satu yang sudah dianggap sudah berkembang, yang ada di desa mana ini? Kecamatan Pakesaji ini ya. Nah, ini desa ini sekarang hanya satu-satunya. Sebenarnya ada 4 desa yang kita ajukan untuk memasuki desa wisata berkembang, akan tetapi yang di ini kan baru 1. Jadi itu kan kita itu desa Pelajan, ini kan kita
sudah kita usulkan, ada 4 desa yang kita usulkan untuk menjadi desa wisata berkembang, yaitu Troso, Tegal Sambi, Petekean, dan Pelajan. Untuk bisa menjadi desa wisata berkembang, itu mereka harus mempunyai paket wisata unggulan, begitu. Dan dari 24 desa yang ditetapkan, karena memang 24 desa ini desa rintisan, desa wisata rintisan, mereka juga berusaha untuk bagaimana membuat paket-paket wisata. Namun yang memang saat ini sedang berkembang dan memang sedang diajukan untuk desa wisata berkembang, 4 itu baik di Troso itu juga sudah ada paket wisatanya, Tegal Sambi juga sudah, Petekian sudah, dan Pelajan sudah. Dan saat ini yang memang masuk menjadi desa wisata berkembang baru Pelajan. Jadi kita memiliki 23 desa wisata rintisan dan 1 desa wisata berkembang. Oke, dan ke depan juga akan terus ada perkembangan juga ya Pak ya? Iya, nanti tiga desa rintisan yang tadi saya sebutkan, yaitu mulai Troso, Petekean, kemudian dari Tegal Sambi, ini kita akan ajukan untuk menjadi desa berkembang, karena desa wisata berkembang ini ada penilaian tersendiri dari provinsi sehingga dia bisa dinyatakan desa wisata berkembang gitu. Jadi dari rintisan nanti naik berkembang nanti naik kepada mandiri. Kalau mandiri itu betul-betul memang sudah mampu untuk mendatangkan wisatawan, mampu mengelola objek wisata tersebut secara profesional dan seterusnya. Nah ini masih desa rintisan seluruhnya rata-rata, dan 1 yang sudah mulai agak berkembang yaitu di Pelajan. Adanya desa wisata ini sejauh ini berdampak kepada ekonomi Kabupaten Jepara ini sejauh mana sih Pak? Desa wisata ini diharapkan nanti kan para wisatawan bisa langsung ke sana, kemudian menikmati wisata yang ada di sana. Contoh umpamanya saat ini yang ada di Pelajan ini, beberapa objek-objek wisata yang digabungkan, baik objek wisata kebudayaan seperti adanya pura, adanya adat istiadat masyarakat, terus digabungkan lagi dengan keindahan alam yang ada di sana, kemudian di sana juga ada kali bening, dan juga makanan-makanan tradisionalnya, itu semuanya digabungkan menjadi satu paket wisata yang memang kalau untuk Pelajan memang sudah bisa dijual, dan kerjasamanya itu kalau wisata itu ada jeep yang dari sini, jibari dari sini dibawa ke Pelajan, dan di sana masyarakat itu bisa bergaul dengan masyarakat, berinteraksi dan menikmati pemandangan alam. Jadi dari laut terus dibawa ke naik gunung. Dan itu sudah terjadi komunikasi seperti itu, makanya desa Pelajan menjadi desa yang berkembang, bisa dikoordinasikan dengan pelaku-pelaku wisata yang lain. Oke, dan sekarang untuk mengembangkan desa wisata ini juga butuh digitalisasi tadi ya Pak ya? Iya, betul. Jadi untuk digitalisasi ini kan merupakan cara terbaik dan termudah untuk membuat suatu tempat destinasi itu menjadi viral. Karena yang namanya wisata itu kan bukan hanya sekedar destinasi objek, tetapi juga budaya itu kan juga daya tarik juga. Dan dari sanalah kalau semuanya kita mau memviralkan baik itu budaya, baik itu destinasi wisata, maka paling cepat dan paling baik saat ini ya gunakanlah media sosial, baik itu TikTok, baik itu Instagram, Facebook, apalagi kalau bisa sampai ke YouTube malah bagus. Sekarang kita gerakkan, ayo jangan gaptek, kenali Jepara dan bisa mencintai Jepara. Oke, luar biasa. Dan juga melalui program bimbingan ini juga salah satunya cara untuk meningkatkan wisatawan di Kabupaten Jepara ini ya Pak ya? Iya, betul. Harus diingat bahwa peningkatan wisata itu adalah multiplier effect. Artinya kita tidak melulu harus berarti PAD di tempat kita tinggi, tidak. Akan tetapi orang datang ke Jepara menikmati objek wisata baik yang dikelola desa maupun dikelola individu, itu merupakan keuntungan juga bagi Kabupaten Jepara. Dan itu kita dorong, ayo berlomba-lombalah untuk bisa memviralkan tempat wisata, objek wisata ataupun budaya di tempat atau di desa masing-masing, dan bisa meningkatkan perekonomian di desa masing-masing. Karena dengan wisata bergerak, otomatis UMKM gerak, orang bisa menginap baik itu di homestay, penginapan. Jadi di sana kemudian nanti mereka bisa bayar pajak, mereka bisa melaksanakan kegiatan ekonomi dan bisa mencukupi kebutuhan mereka.
Gitu. Oke, dan ini Pak, terakhir untuk pesan-pesan kepada para peserta yang hadir pada hari ini untuk nanti mungkin mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan hari ini. Ya, bagi peserta kita mengharapkan monggo salah satu hal yang mensukseskan Anda semua itu berhasil dalam pelatihan ini adalah akun panjenengan baik di TikTok, di YouTube, di Facebook itu mempunyai subscriber yang banyak, mempunyai like yang banyak, dan mempunyai pengikut yang banyak. Maka secara otomatis panjenengan seluruhnya ikut memviralkan apa yang ada di Kabupaten Jepara ini secara baik. Cintai Jepara, karena di sana ada keindahan alamnya, budayanya, dan juga sopan santun masyarakat. Oke, luar biasa. Dan semua orang punya peran untuk meningkatkan wisata di Kabupaten Jepara ini ya Pak. Ya, terima kasih Pak Eko sudah bersama dengan Lekar TV. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Eko selaku Kepala Disparbud Kabupaten Jepara untuk Anda. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Jepara menutup acara pelatihan pemasaran digital yang diselenggarakan dengan observasi lapangan atau OL bertempat di Delawopak, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dengan ditutupnya acara ini, Disparbud berharap pelaku wisata dapat mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang telah mereka peroleh selama pelatihan ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pemasaran digital, pelaku wisata diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan destinasi wisata mereka dengan lebih efektif dan dapat membangun serta memperkuat brand destinasi wisata di Kabupaten Jepara. Dengan promosi yang konsisten dan profesional, diharapkan Jepara dapat dikenal luas sebagai tujuan wisata yang menarik dan beragam. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha lokal. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara. Pemirsa Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, setelah banyak sekali materi yang sudah kita terima dari pelatihan digital marketing pada kesempatan 3 hari yang sudah kita lalui ini, yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jepara dalam rangka untuk menunjang digitalisasi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jepara ini, dan tentunya ada juga orientasi lapangan yang sudah dipraktekkan oleh para peserta yang hadir pada pelatihan 3 hari ini, yaitu mereka mempraktekkan semua ilmu mereka dan besar harapan mereka setelah dari pelatihan ini dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari mereka dalam rangka untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Jepara ini. Dan semoga tayangan ini dapat menjadi khasanah ilmu bagi pemirsa yang ada di rumah. Dan akhirnya saya Galus Karkinanti beserta kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Baskara dan terus saksikan Baskara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.